Penetapan hilal di Saudi sama Indonesia beda. Kita ikut yang mana gitu. Pertama, Indonesia ngikuti Nabi, udah menerapkan sunnah. Yang kedua, Saudi, ini pertama dulu, Indonesia menerapkan sunnah, Saudi juga menerapkan sunnah. Saudi menerapkan sabda baginda Nabi dalam Sahihain, Ashabus Sunan dan yang lain-lain, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal. Di Indonesia juga menerapkan, karena kita umat muslim terbesar dunia, menteri agamanya juga bahkan utusan dari organisasi Islam terbesar sedunia, resmi dari NU, tahu sunnah Nabi juga tahu, Kementerian Agama itu juga tahu, makanya juga lihat hilal. Di sini tidak kelihatan, di Saudi kelihatan. Ya udah, di Indonesia menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah adalah hari Jumat. Hari Jumat 1 Dzulhijjahnya. Ya. Terus di Saudi menetapkannya hari Kamis. Konsekuensinya wukuf di Saudi tanggal 9-nya hari Jumat. Ada tahun ini Hajjul Akbar. Itu Hajjul Akbar, haji yang wukufnya bertepatan hari Jumat. Itu jarang berulang itu. Enggak mesti 10 tahun bisa berulang itu. Enggak mesti 20 tahun juga bisa berulang. Maka bersyukurlah jamaah haji yang bisa haji tahun ini menemui waktu haji akbar. Tapi semua yang berhaji itu asalkan diterima harus bersyukur. Ya semoga semua yang berhaji diterima. Amin ya rabbal alamin. Nah, konsekuensinya puasa Arafahnya di Indonesia tanggal 9-nya beda. Iya kan? Jadi orang wukufnya tanggal 9 sono hari Jumat, di sini puasa Arafahnya hari Sabtu. Boleh sama-sama sunnah. Iya. Kenapa? Karena dalam hadis Sahih Muslim, hadisnya Ibnu Abbas ketemu dengan Quraib dari Syam, Ibnu Abbas dari Madinah. Beda penanggalannya. Kata Quraib, ikut saja. Udah kelihatan kok hilal. Kata Ibnu Abbas, enggak. Inilah yang diperintahkan Nabi. Kami menerapkan yang diperintahkan Nabi. Maknanya gitu. Inilah yang diperintahkan Nabi, melihat masing-masing. Gitu. Lah, masa ada orang puasa Arafah dan di sono enggak ada orang wukuf? Gimana gitu? Nah, Pak Nandan mulai senyum-senyum ini kan. Pak Nandan kan karena puasa Arafahnya dia sama gitu dengan Saudi. Kok bisa? Sekarang buka saja internet. Perbedaan waktu antara Meksiko dan Saudi. Berapa jam? 4 Indonesia. Meksiko. Amerika Latin sana berapa? 9 jam seingat saya. Buka saja. 9 jam. Di Meksiko ada orang Islam enggak? Pasti ada. Ada. Mereka puasa Arafah enggak? Kalaupun mereka puasanya ikut Saudi hari Jumat, mereka puasa dan belum ada orang wukuf. Iya, karena mereka lebih dulu 9 jam. Mereka puasa, wukufnya belum mulai, masih malam di Saudi. Iya pada, mereka lebih dulu 9 jam. Jadi mereka sudah buka puasa rata-rata jam 6, jam 7 gitu. Wukufnya belum mulai. Wukuf mulai setelah zuhur jam 1 rata-rata. Jam 1 tambahin 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jam 10 malam. Baru mereka itu udah jam 10 malam. Itu orang Saudi baru mulai. Mudeng enggak? Halo? Beda jam. Jadi orang Meksiko itu puasa Arafah, wukuf Arafahnya belum mulai. Betul atau enggak? Kita Indonesia beda berapa? 4 jam ya. Beda 4 jam. Jadi enggak jauh-jauh gitu ya, enggak jauh-jauh. Kalau sono itu memang real. Jangankan yang beda 9 jam, ada yang negara beda 8 jam, 7 jam. Coba kita hitung. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Yang beda 7 jam saja sudah jam 8 malam. Kira-kira jam 8 malam itu udah maghrib belum? Sudah. Mereka sudah buka, tadi udah puasa, wukufnya belum mulai. Mudeng apa enggak? Jadi jangan dikaitkan puasa Arafah ya harus pas wukuf di Arafah. Lah kalau pas kayak gini kasusnya piye? Mereka enggak pernah puasa Arafah. Makanya puasa Arafah itu puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, sekarang kita buka yang dalil selanjutnya. Dalam surat At-Taubah ayat 37, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya mengakhirkan haji itu adalah tambahan dari kekafiran, disebabkan oleh kekafiran orang-orang musyrik. Orang musyrik, buka tafsir Al-Qurtubi. Orang musyrik itu ternyata dulu pelaksanaan ibadah haji dipindah-pindah. Tahun ini kalau mereka lagi gak pengen perang gitu, oke, bulan Dzulhijjah. Tahun depan pengen perang, gak bulan Dzulhijjah, diundur bulan Muharram. Tahun depannya lagi, kemarin kan Muharram, ini kita pengen perang nih, diundur lagi, bulan haramnya diundur lagi. Jadi pelaksanaan hajinya diundur-undur. Jadi pelaksanaan haji mereka itu kadang tidak bulan Dzulhijjah. Dan haji diwajibkan tahun berapa? Andal qaulur rajih, seingat saya di mazhab Syafi'i tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah itu Rasulullah belum haji. Hajinya bukan bulan Dzulhijjah. Tapi Rasul puasa apa? Puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau enggak? Puasa. Disebutkan dalam riwayat Nasa'i dan Abu Dawud dari Bunda Aisyah, Rasulullah itu dulu biasa puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Meskipun hajinya oleh orang musyrik diundur-undur, gitu, enggak di bulan Dzulhijjah. Tahun ke-9 Hijriah, haji itu di bulan Dzulqa'dah pelaksanaannya. Puncaknya itu di bulan Dzulqa'dah. Itu yang saat Abu Bakar haji, bertepatan dengan Abu Bakar haji. Bulan Dzulqa'dah itu. Pas tahun ke-10 Hijriah, hajinya itu bertepatan oleh orang musyrik, orang Mekah, menyelenggarakannya di bulan Dzulhijjah. Itulah akhirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, sesungguhnya hitungan bulan kita kembalikan kepada awal, bahwa pelaksanaan ibadah haji itu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Puncaknya di bulan Dzulhijjah. Khudhu anni manasikakum, seperti aku ini. Gitu. Jadi ada masa-masa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di bulan Dzulhijjah tanggal 9 dan tidak ada orang wukuf. Mudeng ya? Karena pelaksanaan haji yang sekarpe diwe oleh orang-orang kafir. Ini uniknya, Anda yang katanya konon digelari cendekiawan muslim. Usul hajinya itu enggak hanya di bulan haji, di bulan-bulan yang lain saja, biar enggak menyebabkan ribut. Itu sudah diterapkan orang kafir Quraisy. Oleh Rasulullah dikembalikan di bulan Dzulhijjah. Lah ini ngakunya umatnya Muhammad pengen nerapkannya sunnahnya sunnah Quraisy. Lah nabimu itu Quraisy, nabi orang-orang Abu Jahal, Abu Lahab, apa Nabi Muhammad? Ya apa enggak? Itu aja jawabannya. Ya, dulu tuh pelaksana ibadah haji sekarpe diwe orang Quraisy itu. Semaunya sendiri. Mereka enggak mau wukuf di Arafah. Enggak mau. Orang itu enggak mau. Orang Quraisy. Kata mereka Arafah itu kan tanah halal. Kami maunya di tanah haram saja. Wukufnya di Mina. Mereka gitu. Yang wukuf di Arafah biarkan orang-orang aja, orang-orang ajam selain kita. Selain orang-orang Mekah gitu. Ya. Jadi enggak masalah. Enggak masalah kalaupun kita ini puasa Arafahnya di hari Sabtu. Lah kalau pengen afdal lagi, puasanya 2 kali minimal tahun ini. Hari Jumat dan Sabtu, insya Allah dapat semuanya. Paham ya? Lah karena para ulama itu sepakatnya, kalau ini seandainya nih Pak Nandan ini, seandainya Pak Nandan
Di sini belum lebaran. Panandanya umroh Ramadan. Amin panandan. Tak temani nanti ya insyaallah ya. Amin. Asru awakhir. Menurut hitungan Indonesia belum lebaran. Tapi saya dan Pak Nandan di sono di Mekah sudah lebaran. Saya ikut mana? Sama Pak Nandan. Ikut hitungan Indonesia, di sono sholat Id saya makan, atau saya puasa ikut orang Indonesia? Ikut? Sepakat loh itu, ikut sana. Sepakat. Cuma uniknya giliran Pak Nandan beda ya. Ikut sono nggak ikut sini, tapi enggak apa-apa Pak Nandan. Enggak apa-apa. Cuma kalau sahabat wes ikut masing-masing. Madinah ikut Madinah, enggak perlu ikut Syam. Syam kan sendiri. Madinah sendiri. Paham ya? Jadi insya Allah itu sama-sama sunnah, sama-sama sah, dapat apa? Dapat pahala puasa Arafah, yaitu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Enggak usah mencibir, wong puasa Arafah kok enggak ada orang wukuf. Lah orang Meksiko lo enggak pernah nemuin orang wukuf. Lihat apa enggak? Orang Amerika Latin sono enggak pernah nemuin orang wukuf. Ya, wallahu alam. Kalau kita belakangan berarti ya puasanya ya. Minggu. Sabtu. Mereka puasa wukufnya hari Jumat. Nah, tapi Jumat pagi, bentar. Jadi kita kan lebih dulu berapa? 4 jam ya, 4 jam. 4 jam. Jadi kita sudah puasa. Sini puasa, di sono tanggal 10 gitu berarti ya. Betul enggak? Nah, di sana tanggal 10. Berarti di sono itu kita masih ada waktu wukufnya sedikit. Iya, karena Saudi mungkin sekarang subuhnya jam 5-an gitu, jam 5-an, ya kan, jam 5-an. Kita mulai puasa kan ya jam sini jam berapa? Setengah 5. Jadi ada sekitar waktu 4 jam, masih ada waktu wukufnya itu kita puasa tanggal itu. Di sana masih ada waktu wukuf karena belum selesai waktu wukufnya. Waktu wukuf itu panjang dari ba'da duhur sampai subuh kan, sampai subuh tanggal 10. Jadi mereka masih kira-kira jam berapa itu? Jam 2 ya? 2, 3, 4, 5. Nah sekitar jam 2 malam gitu masih ada orang wukuf itu masih ada. Kita sudah mulai puasa di sini. Paham ya? Jadi kalaupun puasanya hanya tanggal 10 sini masih ada orang wukuf. Jangan dibilang nggak ada orang wukuf. Masih ada orang wukufnya. Waktunya belum selesai. Paham insyaallah? Nah, ada lagi silahkan.